بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثيل له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. وقال علي كرم الله وجهه: طالب العلم يشيعه 70,000 من مقرب السماء أو كما جاء في الحديث. Hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus para ulama, para asatid, ustazat, teman-teman dari TNI, Polri, Bapak Bupati yang diwakili, semoga yang hadir di majelis malam hari ini selalu dalam lindungannya Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, dihilangkan kesumpekan-kesumpekannya oleh Allah, dibayar hutang-hutangnya oleh Allah, disehatkan dari penyakit yang zahir maupun yang batin, digembirakan urusan akhiratnya dan dunianya, diluruskan langkah-langkah dan keputusannya dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, malam hari ini adalah malam untuk kita bersyukur dan bersyukur lagi, dengan arti merasa diuntungkan, diberi nikmat yang begitu besar. Kita buat acara pertemuan, buat lagi dan buat lagi tanpa ada bosannya, untuk mensyukuri begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada semuanya.
wabil khusus kepada kita yang hadir di majlis ini. Semuanya telah diberi anugerah oleh Allah menjadi bagian orang iman, orang Islam. Nikmat yang begitu besar. Orang kalau sudah membawa iman, membawa Islam dalam kehidupannya, kemudian dia wafat dengan membawa imannya, maka dia adalah penduduk surga yang sekarang lagi mampir di majelis ini untuk menunggu panggilan, akan diangkat menjadi raja-raja besar di surga, menjadi ratu-ratu bidadari di surga, yang kerajaannya minimal luasnya 10 kali lipat dunia. Itu baru luasnya, belum harganya. La nasifu mra'atin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh kerudungnya seorang wanita di surga lebih mahal melebihi dunia dengan segala isinya. Andaikan seorang wanita di surga meludahi lautan dunia, tentu lautan dunia akan berubah dari asin menjadi lebih manis melebihi madu. Kalau suaminya yang terkena ludahnya, terus bagaimana enaknya? Ini semuanya didapatkan dengan sebab nikmat iman, nikmat Islam. Allah ceritakan di antara pemandangan nanti yang akan ada pada hari kiamat, manusia dikelompokkan kelompok orang-orang yang beriman. Mereka akan digiring menuju tempat kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Surganya Allah, di dalamnya rahmat, umur yang tidak ada putusnya selamanya, sehat gak ada sakitnya, seneng gak ada susahnya, disertai kenikmatan beraneka ragam yang terus berganti dan terbaharui. Allah ceritakan orang-orang iman dan amal akan dipersilahkan masuk surga dengan berombongan-rombongan. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang iman dan takwa, orang-orang yang takwa akan digiring oleh para malaikat rahmat menuju surga, rombongan-rombongan. Hadirin, seluruh dunia ini orang beriman banyak, 1,5 miliar lebih. Dari sekian banyak itu yang terbanyak adalah di negeri kita, yang terbanyak adalah di Indonesia Raya, yang terbanyak adalah di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti pada hari kiamat akan ada pemandangan yang akan menyenangkan kita. Ternyata jadi orang beriman sudah beruntung, apalagi kalau orang imannya itu adalah orang iman dari Indonesia, karena rombongannya paling gede, rombongannya paling banyak, temannya paling banyak, gerudukan melebet swarga. Mboten sekedar nyukuri dados tiyang iman, tetapi nyukuri dados tiyang iman ingkang saking Indonesia.
Banyak hadis bercerita bahwa nanti akhir zaman akan muncul semangat mengamalkan Islam, muncul kebangkitan Islam dari arah timur, dari arah timurnya negeri Arab, dari arah timurnya negeri yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan, besar bahkan wafat di sana. Kata sebagian ulama zaman akhir, timurnya negeri Arab sudah sekian banyak yang telah ikut andil dalam memajukan Islam, yang ikut andil di dalam menyebarkan Islam. Sepertinya yang belum dapat bagian adalah negeri Indonesia. Dan itu sepertinya sudah mulai tampak, sudah mulai kebagian Indonesia. Seluruh dunia yang paling banyak berangkat haji, berangkat umroh, orang-orang Indonesia. Kebangkitan amal sudah tampak. Banyak tamu datang kepada kami cerita perkembangan Islam di negerinya tidak terlalu menggembirakan, jauh dengan perkembangan Islam, pesantren, rumah tahfidz, munculnya ustadz-ustadz, munculnya hari santri nasional, munculnya dukungan pemerintah, dukungan masyarakat untuk memajukan macam-macam kegiatan keislaman, melebihi mudahnya di Indonesia. Seluruh dunia yang di sana penduduknya muslim, tidak ada yang semudah mengamalkan agama melebihi di Indonesia raya. Tiang niku ten Indonesia para hadirin hadir ingkang kawula mulyakaken, ajeng wiritan ngantos tesbahe pedhot mboten enten sing larang, ajeng salat tahajud sampai bathuke copot kulite mboten enten sing larang, arep mondok tahfidz mulai umur 10 tahun sampai wafat gung sempat nikah mboten enten sing larang. Beberapa tahun kepengker wonten tiyang kalih dosonan saking negara Yordan di pondok niten mriki. Kula tangklet wong Arab kok mondok ning Boro iki critane piye? Tiang-tiang Yordan niku sanjang. Sakniki ten Yordan niku pondok dihapus, pun boten wonten pondok khusus ngapalne Quran. Akhiripun dikirim ten negara Indonesia, pengen belajar khusus ngapalne Quran mulai isuk sampai sak kesele ora eneng sing larang ngapal Quran. Jadi santri Indonesia niku penake pol daftar dadi wali rene sing ngalang-alangi, jebol langit ngedruk bumi mboten enten sing ngalang-alangi. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita wabil khusus para hadirin hadirat menjadi bagian orang Jawa Timur, yang mana kata sebagian orang Jawa Timur, Jawa Timur itu satu tempat yang perkembangan Islam di seluruh Indonesia wabil khusus kepesantrenannya paling maju melebihi yang lain-lain. Bahkan Wali Songo itu kebanyakan tinggalnya di Jawa Timur. Ini orang Jawa Timur ini adalah bertetangga dengan banyak wali dan bertetangga dengan banyak pesantren dan kiai. Ini dicari di Indonesia selain di Jawa Timur agak sulit ini. Pesantren-pesantren yang besar, pesantren-pesantren yang lama yang awet,
yang sampai terkenal, sampai internasional, mungkin banyak didominasi oleh warga Jawa Timur Indonesia dunia. Kita urut syukur jadi orang beriman, syukur jadi orang Indonesia, syukur jadi orang Jawa Timur, biar syukurnya double, akhirnya kelipatan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi double dan double. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tambah syukur, tambah kathah anugerahipun Allah sing ditugiaken dumateng kita. Enten setunggalipun rencang kula. Ya mbakipun niku masyaallah tiyang ngalim, winter maca kitab, tumuli ngisi seminar ten pundi-pundi, sangat ahli urusan sejarah Islam dan Indonesia. Maka dia ini sekian lama mengajar, mengisi seminar di universitas macam-macam tempat, sampai umur kurang lebih 50-an tahun belum punya rumah. Maka dia datang kepada salah satu kiai yang kebetulan saya kenal akrab dengan kiai tersebut. Maka dia mengeluh, Pak Yai, saya ini sudah wiritan, sudah ngaji juga sudah, ngajar juga sudah, jadi orang pintar juga sudah, orang kondang juga sudah, tapi hidup saya kok susah banget sampai sekarang ini belum punya rumah. Minta ijazahnya supaya hidup saya ini jadi mudah. Nah kebetulan Pak Yai tadi kenal baik dengan teman kami tadi, ahli sejarah tadi. Maka diberitahu, kamu tak tegur tapi jangan tersinggung ya, saya ini kenal baik dengan kamu mulai puluhan tahun. Ada satu hal dalam dirimu itu yang insya Allah nggak disukai Gusti Allah. Napa niku? Kokean sambat kurang syukur. Nehmu ngaji, nehmu mulang, nehmu ngembangne agama ning ndi-ndi ora mbok syukuri, sing mbok elingi sing ora enak-enak tok, sambat tok. Aku rong tau cethokan kowe kecuali mesti sambat. Lah terus wis pundi? Ijazahe saiki setiap dina maca alhamdulillahirabbil alamin minimal ping 10.000 nobati kowe neh kokian sambat. Niki pentingipun syukur niku masyaallah. Kadang-kadang tiyang nu gadah garwa kirang syukur, akhirnya macam-macam masalah. Gadah garwa kurang sugih ngeluh, kesugihan ngeluh, kegantengan ngeluh, elek yo ngeluh, wis masyaallah. Akhirnya pun saestu dipraktekkan setiap dinten ki ambake wiritan alhamdulillah rabbil alamin sing 10.000. Dereng genep setunggal minggu enten tiyang dugi dumateng ki ambake, sanjang Pak Yai kula niki gadah masjid nembe dados, gadah komplek pondok nembe dados, sakan griyane kiai ini kula pun mubeng pados kiai ini mboten angsal-angsal. Napa jenengan purun kula sukani sedanten niki pun gadahan jenengan. Nggih, purun niku masyaallah. Akhirnya pun saestu ngantos sak wafatipun kiambake ngenggeni tempat niki masyaallah.
ten pesantren, ten griya, ten acara-acara kegiatan kesainan, di antawis perkawis ingkang terpenting nggih punika dos pundi kita, keluarga kita, sedanten hadirin hadirat membiasakan diri mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan bersabar kepada ujian-ujian dari Allah, supaya ujian menjadi rahmat, supaya nikmat berlipat-lipat dilipatkan karena sikap kita yang benar dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Terus pundi? Insyaallah sedanten diamalaken insyaallah. Resepe syukur. Kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken kita bagian dari santri Indonesia secara umum, khususnya santri Jawa Timur, yang mana santri Jawa Timur itu punya sejarah yang tidak terlupakan dan seharusnya tidak boleh dilupakan. Sebab mereka dan sebab para masyayikh mereka, sebab Mbah Hasim dan murid-muridnya dan yang mendengarkan arahan-arahannya, negeri Indonesia yang sempat terpuruk, bahkan negeri Indonesia yang hampir dijajah lagi oleh penjajah, dengan berkahnya fatwanya Mbah Hasim yang akhirnya dipercaya oleh masyarakat Indonesia, wabil khusus soft terdepan adalah santri, penjajah terusir dari bumi pertiwi. Dengan berkahnya santri Indonesia, khususnya santri Jawa Timur, wujudnya Indonesia, bertahannya Indonesia tidak lepas dari berkahnya pesantren, tidak lepas dari berkahnya para santri. Darah mereka telah terbukti mengalir, nyawa mereka melayang demi untuk mempertahankan Indonesia. Akhirnya Indonesia menjadi aman, bisa amal agama, amal kebaikan tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang menghalangi. Ini semuanya tidak lepas dari berkahnya santri dan pesantren dan para masyayikhnya. Semoga keberkahan-keberkahan tersebut mengucur, menular, merembes kepada kita dan kepada pesantren-pesantren kita turun-temurun sampai hari kiamat. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, beberapa wulan kepengker kula lunga ten Ternate. Niki jenenge cerita niku mboten kedah leres, mboten kedah leres, mboten kedah nyoto, tapi nek nyemangati kan nyenengne ati. Kalau kepanggih setunggalipun kiai ten Ternate nerusaken takwile setunggalipun hadis, kata hadis sing Kanjeng Nabi ngendikaken kebangkitan Islam ten akhir zaman niku sangka negara sanga daerah sing arahe etane Ka'bah, etane negara Mekah Madinah, negara Hijaz. Ya Mbak Sanjang gadah guru sing terkenal kasaf. Ya Mbak Sanjang, aku kok ngipi to Imam Mahdi ki saka Indonesia. Ya ngono kuwi wis lahir jarene ning Indonesia. Masyaallah. Jenenge ngalam ngimpinan mboten selalu tafsire niku kados ngimpi niku. Sing jelas enten berita gembira, enten berita Imam Mahdi ajeng lahir saking Indonesia. Mungkin mawon akan bermunculan pimpinan-pimpinan keadilan, pimpinan-pimpinan kebaikan dari Indonesia. Semoga pesantren kita dapat berkahnya, bahkan siapa tahu muncul dari sebagian pesantren kita. Kita ini orang hebat loh para hadirin hadirat yang kami muliakan. Kesaktiannya orang iman yang paling lemah imannya, dengan sebab dia dunia gagal hari kiamat. Lah ini yang hadir ini berapa banyak orang iman ini?
Ini kesaktiannya kalau dikumpulkan, doa bareng, tiba-tiba dari Indonesia muncul kebaikan, tokoh-tokoh kebaikan menyebarkan kebaikan. Itu semuanya tidaklah sulit bagi Allah kalau Allah sudah menghendaki. Semoga Allah menghendaki pesantren kita, negeri kita, Magetan ini menjadi bagian yang jadi dipilih oleh Allah untuk kebangkitan kebaikan di akhir zaman. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, rame tiyang iman, rame tiyang Islam keranten gadah ugeman nggih punika Al-Qur'an, nggih punika hadis. Intinipun Islam ingkang dibeto kalih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik di dalam mengamalkan Islam adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang Nabi kita telah bersabda, "Innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyina wal mursalin." Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh makhluk. Banyak ulama mengartikan al-alamin itu dengan arti al-makhlukin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh makhluk selain para nabi, para rasul. Selain para nabi, para rasul, yang termulia adalah sahabat-sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ikut siapapun dari kalangan sahabat, saking baiknya iman dan Islamnya, kita akan dapat hidayah. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun kalian ikut dari kalangan sahabat, maka kalian akan dapat hidayah. Kata para ulama, sahabat itu kewaliannya berbeda dengan orang-orang selepasnya. Sahabat itu wali resmi, bukan sekedar kita berbaik sangka beliau-beliaunya adalah walinya Allah, tapi kita wajib meyakini bahwa beliau-beliaunya adalah memang walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Adapun wali-wali selepas para sahabat, itu adalah kita berbaik sangka. Orang sudah begitu solehnya, ngamalkan agama begitu baiknya, doanya begitu makbul, karomahnya begitu banyak. Kalau orang seperti itu enggak wali, yang wali siapa lagi? Masa yang wali saya? Satu masyarakat yang ajaib, tidak ada satu pun sahabat itu yang tuli katanya. Allah telah persiapkan sahabat itu untuk jadi periwayat Islam kepada umat selepasnya. Maka nggak ada satu pun yang tuli, sudah disiapkan oleh Allah. Kita ini nggak usah tuli, ngantuk sedikit aja kadang-kadang salah paham, apalagi tuli. Insya Allah. Apalagi tidur, lebih parah lagi. Sahabat itu satu pun tidak ada yang tuli. Bahkan para sahabat mengatakan laisa fina khusalah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada di kalangan kami para sahabat yang tidak bermutu, itu enggak ada. Di kalangan tabi'in mulai ada yang tidak bermutu, apalagi tabi'ut tabi'in. Tapi sahabat tidak ada satu pun yang tidak bermutu. Semuanya walinya Allah. Begitu sempurnanya mereka mengamalkan arahan-arahan Quran, yang mana sebagian ulama mengatakan kalau umat ini pengen nunaikan tugas-tugas yang mana telah dilaksanakan oleh para sahabat di dalam kehidupannya, tugas-tugas yang mereka pahami dari Rasulullah dari Al-Quran. Hadis-hadis adalah terjemahnya Al-Quran, keterangan-keterangan untuk bisa mengamalkan Al-Quran di antara fungsinya. Minimal umat ini perlu memperhatikan 3 perkara. Wabil khusus kalangan pesantren,
pesantren yang di Temboro maupun di luar Temboro, sesuai kemampuan masing-masing, bagaimana semuanya punya usaha untuk mengarah menyempurnakan 3 hal ini yang berkaitan dengan menyempurnakan kewajiban kita untuk menunaikan hak-haknya agama, hak-haknya Al-Quran. Yang pertama kali adalah kita sebagai muslim, bahkan kita sebagai ustadz, ustadzah, kita sebagai santri berkewajiban untuk menunaikan lafaz-lafaznya Al-Quran, tunaikan hak-haknya dengan semaksimal kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maka semua kepesantrenan di Magetan khususnya usaha mulai dari yang bertanggung jawab mengajarkan huruf hijaiyah sampai akhirnya yang mengajarkan sekelumit dari beberapa surat-surat pendek, kemudian sekelumit dari surat-surat yang agak panjang sampai yang tingkatan madrasah tahfidzul Quran. Bagaimana usaha bertahap-tahap bacaan lafaz-lafaz Qur'annya ini benar-benar sesuai dengan yang telah diarahkan oleh para ulama yang ahlinya dalam bacaan Quran. Ini kebetulan di samping saya, sampingnya Pak Tontowi, ini ada ipar kami Pak Imdadun Nasihin. Ini termasuk bagian dari dewan juri lomba tahfidzul Quran ya, dewan juri nasional. Nah, ini suaminya adik saya, Masya Allah. Ada cerita guyon, ada seorang ulama didatangi demit, dibacakan ayat kursi, ternyata demitnya malah nggak terkesan. Sampai akhir nggak terkesan. Kenapa tak bacakan ayat kursi nggak terkesan? Akhirnya dia ingat, jangan-jangan saya baca ayat kursinya tanpa tajwid yang benar. Akhirnya diulang lagi baca ayat kursi dengan benar tajwidnya. Akhirnya demitnya itu terbakar dengan sebab bacaan ayat kursi. Jangan-jangan kita doa pertentangan sampai untune meh cupot. Para mandi-mandi niki kangge tiyang pesantren nggih. Lan kengge tiang-tiang ingkang dereng usaha, nek sampun usaha benten melih. Malaikat bingung neh ngarteni iki jane ngomong apa ta iki? Hae dadi kha, ngaine dadi hamzah. Akhire dereng dicatet iki donga apa bahasa apa iki ngoten. Para ulama ahli bacaan Quran mereka mengatakan tidak ada cara yang lebih cepat, yang lebih tepat, lebih sesuai untuk membenarkan dan menunaikan lafaz-lafaz Al-Quran melebihi kita meniru, menjiplak, mengulang-ulang bacaannya orang yang telah disepakati oleh para ulama. Bacaan orang ini memang benar bacaannya, benar tajwidnya. Selepas kita ngulang-ulang benar 30 juz benar, kita baru boleh modifikasi dengan lagu kita mungkin. Tapi awalnya niru, jiplak, qori siapa yang memang dimufakati itu benar. Itulah diantara arahan Nabi kepada para sahabat, kalau kalian pengen baca Quran dengan benar, tirulah baca Quran sebagaimana Jibril menurunkan Quran kepada saya, tirulah bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Masya Allah. Maka kita usaha ustazahnya diperbaiki, disekolahkan lagi ustadznya, begitu juga sampai akhirnya para hadirin hadirat yang kami muliakan, sampai akhirnya orang-orang Arab kalau dengar bacaan putra putri kita, pesantren kita pada tertakjub-takjub, bahkan mereka belajar baca pada orang-orang ajam seperti kita. Apa itu mungkin? Mungkin. Beberapa tahun yang lalu saya ke Saudi, di Mekah,
ketemu dengan para mukimin-mukah mereka cerita bahwa yang mengajar baca Quran, tahfidz Quran anaknya Syekh Abdurrahman Sudais itu orang Indonesia. Bapaknya ngimami Masjidil Haram, anaknya ngaji pada orang Indonesia, irung pesek tapi ilat ngungkuli sebagian wong Arab. Masya Allah. Lan tiang Indonesia ini luar biasa. Setiap enten kejuaraan internasional maca Quran wong Indonesia mesti nek gak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di wong-wong Arab lu ndelok tajwide wong Indonesia itu terkagum-kagum. Rumangsa ora pede nek saingan karo wong Indonesia. Masya Allah. Saestu niku. Nek tenggor apik ora kaya wong Indonesia. Nek tenggor gak karu-karuan kadang-kadang niku Masya Allah. Ya Hayu ya Qayyum jadi yo kayuku yo kayumu. Masya Allah. Wingi wonten riyen nate ngajar ten mriki tiyang Aljazair, sanjang kiambake belajar ten negara Sam ten Damaskus. Belajar tahfidzul Quran. Kapan gurune lunga sing ganteni niku ngajar danten tiang Arab sekian ratus niku sing ganteni tiang Indonesia. Kabeh muridnya sing wong Arab mboten dipercaya, sing dipercaya iki murid Indonesia iki wacanane wis padha wacanaku iki bener. Masya Allah. Diilate wong Indonesia niku ilat cocok karo Quran. Jadi nek niku mboten dirawat lan mboten dikembangkan potensinya ini bagian dari tidak mensyukuri hari santri. Masya Allah. Insya Allah sedantennya insya Allah kita semarakkan suasana bacaan Quran yang benar di musola-musola kita, di masjid-masjid kita, di kampung-kampung kita, di rumah-rumah kita. Belajar lagi, kita kirimkan murid-murid kita untuk belajar, ustaz kita untuk belajar, training lagi, tahsin lagi. Sampai akhirnya bermunculan orang-orang yang bacaannya benar dari pelosok-pelosok Indonesia. Kita mulai dari Magetan. Kemudian yang kedua, kita usaha Quran itu, sabda Nabi adalah nasihat yang aku tinggal untuk umat, nasihat yang berbicara, surat dari Tuhan kita kepada kita untuk menasihati kita. Maka semua pesantren bertahap-tahap sesuai kemampuan masing-masing, usaha di pesantrennya ditingkatkan pemahaman Islam, pemahaman pelajaran agama, bertahap akhirnya sampai bisa memahami isi-isi Al-Quran. Baik pun itu di pesantrennya sampai beberapa surat, akhirnya diteruskan di pesantren yang lain, akhirnya dikirim lagi ke pesantren yang lebih maju, tergantung kemampuan masing-masing, tapi ada mengarah ke sana. Saya bukan hanya pengen santri saya sebagai pembaca yang baik, tapi saya pengen santri saya ini jadi orang yang faqih, yang mufassir, yang ahli hadis, akhirnya mengartikan Al-Quran dengan arti yang sesuai, mengamalkan Al-Quran dengan amalan yang sesuai dengan patokan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian banyak nasihat dari Al-Quran ini perlu dipahami oleh masyarakat muslim, wabil khusus yang paling tanggung jawab adalah dunia kepesantrenan. Quran nyuruh kita para laki-laki untuk sholat berjamaah, umpamanya warka'u ma'ar raki'in, menyuruh laki-laki atau perempuan untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang nyuruh langsung Allah langsung. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Di ayat yang lain, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahum. Di antara nasihatnya Quran langsung dari Allah, wala muttakhidhi akhdan, orang-orang beriman tidak boleh punya pacar.
wala muttakhidati akhdan, orang-orang iman perempuan tidak boleh punya pacar. Yang enggak bolehkan langsung Gusti Allah. Nah. Santri yang hebat, santri putra maupun santri putri yang hebat, bukan yang bilang kepada yang bukan mahramnya I love you, tetapi yang hebat, laki-laki yang hebat, santri yang hebat adalah yang bilang kepada santri putri atau pada calon istrinya, aku lamar pada orang tuamu, aku sebentar lagi akan qabil tu engkau. Ini yang hebat begitu itu. Lah, sudah ngaji di pesantren kok ujung-ujungnya belum paham mempraktekkan arahan-arahan Quran, yaitu nggak boleh pacaran. Ini sekelumit dari tahfidz menuju memahami isi Al-Quran sesuai dengan prosedurnya, belajar pada ahlinya, harapannya bermunculan gambaran ketakwaan, bermunculan orang-orang takwa muncul dari kalangan pesantren. Akhirnya masalah pribadinya pesantren, masalah masyarakat di sekitar pesantren, masalah Magetan, Jawa Timur, Indonesia terselesaikan karena banyaknya orang-orang yang bertakwa yang bermunculan dengan sebab kefahaman mereka kepada Al-Quran selepas bacaannya benar, bacaan Al-Quran sesuai dengan yang diridhai oleh yang berfirman dengan Al-Quran. InsyaAllah semuanya dikerjakan nih, InsyaAllah. Kemudian kita latihan dalam suasana pesantren kita, suasana rumah kita, bukan sekedar suasana ngaji, suasana faham agama, tapi suasana praktek amal. Hari ini baca mengenai bab tahajud, ayo kapan diamalkan? Hari ini belajar mengenai bab sedekah, kapan dikerjakan? Hari ini mendengar ayat Al-Quran suruh nundukkan parjangan, kapan dikerjakan? Hari ini bab nikah, kapan dilaksanakan? Oh, kalau masih ngaji ditunda dulu keinginan nikahnya nanti kalau sudah selesai ngaji. Itulah yang paling baik untuk umumnya pelajar, karena ada sebagian pelajar itu nikah awal malah tambah semangat. Rata-rata orang tuh nikah ketika belajar biasanya semangat ngajinya berubah menjadi semangat yang lain. Itu semuanya anugerah dari Allah. Antar pesantren saling silaturahmi, antar pesantren saling menyemangati, antar pesantren saling sinergi. Semoga pertemuan hari santri malam hari ini menimbulkan titik temu kerjasama kebaikan-kebaikan untuk kemajuan pesantrenan, kemajuan negeri kita secara umum. Akhirnya semuanya dapat kebaikan, dapat ridhonya Allah. Bukan sekedar bertemu di majelis ini, diteruskan di majelis-majelis berikutnya sampai akhirnya bareng-bareng dapat rahmat dan pertolongan Allah, bareng-bareng masuk surganya Allah tanpa terkecuali. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Maka kita akhiri majelis kita dengan meminta kepada Allah, dan kurang lebihnya minta maaf. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang lurus, hamba-hambamu yang selalu dalam ridhamu.
dan jadi asbab umat ini dapat ridhamu. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami, urusan-urusan kepesantrenan kami, urusan pembangunannya, urusan pengembangannya, urusan peningkatannya, urusan-urusan akhirat dan dunianya, untuk santrinya, untuk pengelolanya, dan untuk semuanya. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang Kau telah berikan kepada hamba-hambamu yang ngaji di pesantren, yang mengelola pesantren, yang mendukung pesantren. Ya Allah, berikanlah hal tersebut kepada kami, kepada pesantren kami, kepada anak didik kami, kepada bangunan-bangunan kami, anak buyut kami sampai hari kiamat. Ya Allah, innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, keburukan-keburukan Kau jauhkan dari para santri dan para kiai. Ya Allah, keburukan-keburukan itu jauhkanlah dari kami semuanya, dari pesantren kami, kiai kami, bangunan-bangunan kami, dan segala urusan dan langkah-langkah kami sampai buyut-buyut kami sampai hari kiamat. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Jagalah pesantren kami, ya Allah, jagalah pesantren kami dari fitnah-fitnah yang mengguncangkan, dari fitnah-fitnah yang memerosotkan, dari fitnah-fitnah yang merusak. Ya Allah, isilah dengan keberkahan, isilah dengan persatuan, isilah dengan kebaikan, isilah dengan peningkatan dan perkembangan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Berikan kebaikan ya Allah, khususnya untuk pesantren-pesantren kami, khususnya untuk pesantren-pesantren kami, dan untuk Kabupaten Magetan ini, dan untuk Jawa Timur ini ya Allah, dan untuk negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Berikanlah yang terbaik, pimpinan yang terbaik, rakyat yang terbaik, langkah yang terbaik, keputusan yang terbaik untuk agama dan untuk dunia, untuk agama dan untuk dunia. Jauhkanlah ya Allah dari bisian-bisian yang merusak, dari bisian-bisian yang memerosotkan, bisian-bisian yang menyelewengkan. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Dengan berkahnya seluruh para kiai, berkahnya para pengelola pesantren, berkahnya para santri, berkahnya para wali, berkahnya wali songo, berkahnya ahlul bait, berkahnya seluruh sahabat Nabi-Mu, berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kabulkanlah doa-doa kami tadi ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Sampaikan kami pada hajat-hajat kami tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Sembuhkanlah kami dari penyakit-penyakit kami tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerah-Mu ya Allah. Jadikanlah majlis kami malam ini ya Allah majlis yang berkah untuk semuanya dan untuk negeri kami ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.